Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yuk belajar bersama Cerdas Tangkas. Anak-anakku yang luar biasa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping Cerdas Tangkas untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di buku Cerdas Tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya. Nah, di sini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3. Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Untuk kelas 4, 5, dan 6 kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 5. Nah, anak-anakku, di era pandemi ini jangan lupa, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Nah, anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa, biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran ini dan jangan di skip. Penilaian harian tema 1 subtema 1. Petunjuk pengerjaan soalnya, bacalah perintah soal. Jika jenis soal pilihan ganda, maka kalian harus memberi tanda silang, dan jika soal isian atau uraian, silakan menjawab dengan benar. Muatan pelajaran PPKN. Keberagaman budaya di Indonesia harus disyukuri karena A. merupakan suatu kelemahan bangsa, B. merupakan anugerah dari Tuhan, C. menjadikan Indonesia negara adikuasa, D. membuat bangsa Indonesia ditakuti. Jawabannya adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Tidak adanya toleransi dan rasa saling menghormati perbedaan atas keberagaman budaya dari daerah lain bisa menyebabkan perpecahan atau permusuhan. Nomor 3, rendang, lumpia, ketoprak, dan gudeg adalah contoh keberagaman budaya Indonesia dalam bidang makanan khas. Nomor 4, sebutkan keberagaman budaya bangsa Indonesia. Misalnya keberagaman adat istiadat, keberagaman tarian daerah, pakaian daerah, dan lain-lain. Nomor 5, sebutkan 3 pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Contohnya bisa membersihkan lingkungan sekolah, rukun dengan teman, tidak membeda-bedakan teman, dan lain-lain. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan budaya yang sangat beragam. Salah satunya dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Beragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia di mata dunia.
Keberagaman budaya bangsa Indonesia membuat negara ini menjadi negara yang memiliki banyak sekali kesenian daerah. Contohnya, tarian daerah, pertunjukan daerah, rumah adat daerah, senjata daerah, dan alat musik daerah. Setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri dalam keseniannya. Bahkan, di setiap daerah tidak sedikit yang mempunyai beberapa kesenian daerah sekaligus. Kesenian-kesenian daerah tersebut masih terjaga hingga sekarang. Pertanyaannya nomor 6. Gagasan pokok dari paragraf di atas adalah A. Indonesia adalah salah satu negara terkaya di dunia. B. Indonesia kaya akan keberagaman budaya daerah. C. Budaya daerah Indonesia terbaik di dunia. D. Indonesia menjadi sumber keberagaman budaya di mata dunia. Jawabannya adalah B. Indonesia kaya akan keberagaman budaya daerah. Nomor 7, ide utama yang dibahas dalam sebuah bacaan dinamakan gagasan pokok. Di sini ada bacaan Reog Kendang Tulungagung tak lepas dari sejarah dan cerita legenda pada zaman dahulu. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, Reog Kendang ini menggambarkan tentang arak-arakan prajurit Kediri Raya yang mengiringi Ratu Kili Suci dalam rangka menemui Jatasura yang bertempat di Gunung Kelut. Karena Ratu Kili Suci tidak mau dinikahi oleh Jatasura, maka dia menolak secara halus dengan memperdaya Jatasura. Pertanyaannya nomor 8. Gagasan pendukung dari bacaan di atas adalah sejarah tentang arak-arakan prajurit Kediri Raya. Tuliskan gagasan pokok paragraf di atas. Sejarah Reog Kendang Tulungagung. Kesenian tari tradisional daerah Jawa Timur yang dikenal masyarakatnya sangatlah beragam. Seni tari tradisional di Jawa Timur secara umum dikelompokkan ke dalam gaya Jawa Tengahan, gaya Jawa Timuran, tari Jawa gaya Osing, dan tari gaya Madura. Beberapa seni tari tradisional khas Jawa Timur antara lain tari remo, tari seblang, tari barongan, tari gandrung Banyuwangi, tari jaran kepang, tari kalipang, tari jajar, tari pecut, dan lain-lain. Pertanyaannya, tuliskan gagasan pokok dari paragraf tadi ya. Jawabannya adalah keberagaman kesenian tari tradisional daerah Jawa Timur. Muatan pelajaran IPA nomor 11. Bunyi lebih cepat melambat melalui benda A padat, B cair, C gas, D telinga. Jawabannya adalah benda padat. Bunyi berasal dari benda yang kasar. 13. Benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi dinamakan sumber bunyi. Nomor 14. Mengapa ketika berbicara di ruang sempit suara kita menjadi kurang jelas? Karena ruang udara kecil sehingga suara kurang terdengar jelas. Selain itu juga karena terjadi pemantulan suara secara tidak teratur. 15. Sebutkan 3 contoh benda yang bersifat menyerap bunyi. Ada spons, gabus, karpet, tempat telur atau tray ya. Muatan pelajaran IPS nomor 16. Berikut ini adalah contoh permainan tradisional yang ada di Indonesia kecuali itu yang bukan ya nak ya. Apakah benteng-bentengan, gobak sodor, peta umpet, game online? Tentunya yang ini ya yang bukan. Game online. 17. Santi berasal dari daerah yang mempunyai tarian daerah yaitu Gambyong dan memiliki rumah adat joglo. Daerah asal Santi adalah Jawa Tengah. 18. Jika di Jawa Tengah ketoprak merupakan seni pertunjukan, di Betawi ketoprak merupakan nama apa? Iya, nama makanan. 19. Sebutkan suku bangsa yang berada di wilayah Jawa Timur. Ada suku Jawa, suku Osing, suku Tengger, Madura.
20. Sebutkan 10 nama alat musik di daerah beserta daerah asalnya. 21. Muatan pelajaran SPDP. Sembah merupakan gerakan yang menunjukkan rasa syukur pada Tuhan, hormat, haru, suka. Menunjukkan rasa hormat. Kedet merupakan gerakan kepala yang diikuti dengan menarik dagu. Luntang merupakan gerakan mengayunkan tangan. Nomor 24, apa yang dimaksud dengan geduk angka 8? Geduk angka 8 yaitu gerakan memutar kepala yang fokus pada dagu dengan seolah-olah membentuk angka 8. 25, apa yang dimaksud dengan capang? Gerakan membengkokkan salah satu tangan capang. Demikian tadi anak-anak pembahasan soal ulangan harian 1 yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.